Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mulai dulu dengan berdoa ya. Oke, ketua kelasnya boleh dipimpin dulu nak doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak siapa saja yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Naisila. Oke, Pak catat dulu ya. Oke, jadi yang hari ini tidak masuk itu Naisila. Naisila kenapa? Siapa lagi? Tania. Tania juga sakit ya? Satu ada lagi? Bagas. Oke, Bagas kenapa? Bagas juga sakit. Oke, berarti 3 orang yang nggak masuk hari ini ya? Oke, kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas topik yang lanjutan dari materi kita sebelumnya. Kita akan mempelajari tentang zat aditif. Tapi untuk hari ini kita hanya akan fokus ke zat pemanis. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang zat aditif, tapi fokusnya hanya pada pemanis. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, pada sedikit video. Nah, video ini tentang motivasi belajar. Jadi sebelum kita mulai, kita nonton video dulu ya. Jam berapa sih? Aku terlambat. Udah terlambat, bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya Pak, maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR Pak? Nggak ngerjain Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu.
Enggak juga, sudah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin dari kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Iya, selesai. Sekarang Pak tanya, ada enggak yang seperti yang ditayangkan di video ini? Ada. Udah, kita nggak usah saling tunjuk ya. Kalau ngerasa artinya apa? Berarti apa namanya? Kalau ternyata ini contohnya ada di kelas kita, Pak tanya ini contoh yang baik atau tidak? Nah, kalau contoh yang tidak baik berarti boleh dicontoh atau tidak? Oke, berarti anak-anak dari video singkat ini kita sebagai pelajar itu harus belajar bertanggung jawab terhadap tugas kita sebagai pelajar gitu. Jadi meskipun ini videonya hanya sebentar, tapi semoga pembelajarannya itu tetap mengena di anak-anak ya. Baiklah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, jadi hari ini anak-anak mungkin pernah lihat apa namanya orang yang berjualan seperti gambar yang Pak tampilkan. Nah, bisa sama persis orang yang seperti ini atau dalam apa namanya beda ya. Misalnya dia jual di warung, tapi ini adalah Pak tampilkan satu gambar seorang penjual minuman. Oke. Nah, Pak mau nanya, kalau misalnya anak-anak nih lagi jajan ya biasanya, istirahat kan pasti jajan ya? Oke, pasti jajan. Kalau biasanya kalau jajan apa aja? Makanan, minum, es, apa? Ais. Oke, apalagi? Minuman, es lilin, banyak ya. Jadi kalau misalnya jajan, yang mana yang menarik itu dibeli biasanya seperti itu kan? Oke, jadi biasa berupa makanan atau minuman. Nah, hari ini anak-anak sesuai dengan yang tadi Pak sampaikan, kita akan fokus ke minuman. Oke, nah sekarang anak-anak, kalau yang ini mungkin kalau misalnya ke minimarket, kita nggak perlu sebut merek ya, pasti sering melihat ya, rak seperti ini minumannya berjejer. Ada yang minuman memang yang sudah ada sejak dulu, ada juga minuman-minuman kekinian. Misalnya kalau minuman kekinian itu contohnya apa? Kopi kenangan, oke boleh. Apa? Floridina, oke boleh. Atau kalau sekarang yang lagi ngetren itu boba ya, minuman milku, oke boleh. Nah sekarang kalau misalnya ini jadi di era sekarang, apakah anak-anak tahu kalau minuman kemasan itu kebanyakan pasti rasanya sangat manis. Jarang ada minuman yang manisnya itu biasa-biasa saja. Biasanya kecenderungannya sangat manis. Seperti itu ya. Oke, jadi anak-anak tujuan kita mempelajari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita akan mengidentifikasi zat aditif. Nah, dalam hal ini kita akan bahas hanya berupa pemanis. Jadi kita akan mengidentifikasi zat aditif berupa pemanis dalam makanan ringan atau minuman kemasan yang dikonsumsi dalam kegiatan, kita akan bahas dalam kegiatan diskusi maupun literasi. Yang kedua, menganalisis zat aditif berupa pemanis dalam makanan ringan atau minuman kemasan yang dikonsumsi melalui kegiatan literasi dan diskusi. Dan yang ketiga, nanti di akhir Pak akan memberikan lembar kerja. Di lembar kerjanya Pak akan sajikan pertanyaan. Jadi anak-anak Pak minta berdiskusi. Kalau misalnya anak-anak akan berbisnis membuat minuman, jadi Pak akan meminta anak-anak untuk membuat laporan. Kira-kira kalau mau bikin produk minuman mau dijual, komposisinya seperti apa? Jadi meskipun rasanya manis tapi tetap aman dikonsumsi. Dan yang keempat, setelah dibuat ya tentu saja disajikan ya. Jadi anak-anak menyajikan laporan racikan minuman tersebut
melalui kegiatan diskusi dan literasi. Jadi pada kegiatan akhir pembelajaran nanti Pak akan minta kelompok anak-anak untuk melakukan presentasi. Jadi seperti itu ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini penilaian yang akan Pak lakukan itu ada 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap dan keterampilan akan Pak ambil nilainya secara observasi. Jadi Pak sudah siapkan lembar pengamatan. Pak akan nilai sendiri, mengamati ke aktivitas anak-anak. Tapi untuk pengetahuan nanti kita ada tes tertulis. Pak sudah siapkan soalnya, nanti anak-anak tinggal kerjakan saja di lembar yang sudah Pak siapkan. Jadi rancangan pembelajaran kita kurang lebih seperti itu ya. Hampir kelupaan, untuk pembelajaran kita di hari ini KKM-nya itu adalah 70. Jadi untuk pembelajaran kita kita nanti akan melakukan penilaian pengetahuan berupa tes. Nah, nanti KKM-nya adalah 70. Oke? Kita bisa mulai pembelajarannya ya anak-anak? Oke. Nah, sekarang anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran, Pak akan memberikan 2 pertanyaan dulu. Yang pertama, apakah anak-anak mengetahui komposisi dari minuman kemasan yang anak-anak sering konsumsi? Tahu. Oke, biasanya kalau minuman kemasan yang anak-anak minum itu apa saja komposisinya? Contoh deh, misalnya kalau jajan biasanya sering beli apa? Ini gelas. Teh gelas. Nah, biasanya kalau teh gelas itu komposisinya apa saja? Gula, nggak tahu lagi. Oke, kalau minuman teh biasanya kalau ada gula ada apa lagi? Teh. Yang namanya minuman teh nggak mungkin minuman jeruknya ya. Jadi pasti berupa teh. Oke. Terus yang kedua, pertanyaannya, yang sering jajani, yang sering beli minuman minuman kemasan. Menurut anak-anak, minuman kemasan yang sering anak-anak beli itu aman nggak untuk kesehatan? Tidak. Tidak aman. Oke, kenapa? Karena mengandung bahan pengawet, apalagi gula yang tinggi. Oke, nah jadi di pembelajaran hari ini kita nanti akan menyelidiki anak-anak kandungan apa saja yang ada pada minuman kemasan tersebut. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke tahapan selanjutnya, kita akan tampilkan dulu orientasi permasalahan dari pembelajaran yang akan kita capai. Jadi anak-anak, Pak akan tampilkan sebuah berita yang pernah viral. Jadi ada seorang anak, oke, jadi disimak dulu ya. Jadi anak-anak, di video ini informasinya adalah ada seorang pemuda yang meninggal akibat gagal ginjal. Jadi pemicunya adalah ternyata remaja ini sangat sering mengkonsumsi minuman kemasan. Nah, jadi melalui permasalahan yang Pak sajikan ini, Pak nanti akan meminta anak-anak membuat pertanyaan yang mengarahkan ke insan permasalahan. Jadi sebagai contoh, minuman kemasan apa saja yang tidak baik dikonsumsi setiap hari. Nah, jadi anak-anak Pak nanti akan minta setiap kelompok itu membuat minimal 3 pertanyaan mengenai berita yang Pak sajikan. Tapi disimpan dulu karena nanti setelah ini Pak akan bagikan lembar kerjanya ya. Nah, sekarang anak-anak ini sudah bertemu dengan kelompok yang sudah kita bagikan di pertemuan sebelumnya ya. Oke, nah jadi sekarang Pak akan bagikan dulu lembar kerjanya ya. Jadi Pak akan bagikan lembar kerja.
lembar kerjanya ini akan Pak bagikan per masing-masing orang satu, dan ada satu yang nanti dikerjakan secara berkelompok. Jadi untuk yang secara berkelompok itu akan dikumpulkan, sedangkan yang untuk masing-masing itu boleh disimpan sebagai nanti untuk pembelajaran berikutnya. Oke, ini Pak bagikan dulu ya. Ini untuk kelompoknya. Kalau nggak di ini. Oke, ini untuk satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dua, tiga, empat, lima, enam. Empat, lima. Oke. Ini kelompok ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Nah, berapa kan? Oh, lima. Empat, lima. Ini kelompok ini ada lima. Lima orang. Empat. Yang ini ada lima ya. Oke. Jadi anak-anak, lembar kerjanya itu sebenarnya sama saja untuk yang berkelompok, cuma perbedaannya adalah untuk yang berkelompok itu nanti anak-anak wajib tuliskan nama anggota kelompoknya masing-masing, dan nanti akan dikumpulkan sebelum nanti kita melakukan penilaian tes. Nah, untuk yang masing-masing itu bisa disimpan nanti untuk bahan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pengamatan anak-anak. Jadi, untuk pengamatannya adalah anak-anak, karena kita di sini fokusnya untuk mengamati minuman kemasan. Jadi di pertemuan sebelumnya, Pak sudah minta anak-anak untuk membawa masing-masing kalau bisa satu. Sudah dibawa semua? Sudah. Oke, coba diangkat minuman kemasannya. Oke, kelompok yang ini. Silakan keluarkan minumannya. Oke, kalau yang mereknya sama, itu satu aja ya. Jadi kalau bisa yang akan diamati itu beda merek. Yang mereknya berbeda. Dan kalau ada 4, kalau ada nggak apa-apa. Yang 3. Nah, anak-anak terus juga cukup menyediakan alat tulis dan lembar kerja. Oke, jadi anak-anak silakan siapkan alat tulisnya dan minuman yang sudah kita siapkan sudah Pak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi anak-anak silakan dibuka lembar kerjanya. Kalau di yang untuk berkelompok itu ada di halaman ke-6. Kalau untuk yang masing-masing itu ada di halaman kedua. Jadi anak-anak untuk melakukan pengamatannya, anak-anak Pak minta untuk menuliskan nama produk minumannya yang akan anak-anak teliti. Terus tuliskan pemanis apa yang digunakan, berapa jumlah kandungan pemanis, takaran sajinya berapa, dan berat bersih produknya berapa. Jadi silakan diamati berdasarkan minuman kemasan yang masing-masing anak-anak bawa. Ketemu nggak bagian tabelnya? Tunggu ya. Oke, jadi kalau ketemu nanti dikerjakan di halaman tersebut ya. Nah, selanjutnya nanti anak-anak Pak minta melakukan analisis. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentukan jumlah pemanisnya. Ini sudah ada rumusnya ya. Oke, jadi jumlah pemanis sama dengan
bertentangan dengan jumlah pemanis produk per takaran saji dikali dengan berat bersih. Oke, jadi ini adalah rumus analisisnya. Jadi RKPD-nya sudah lengkap. Silakan nanti anak-anak kerjakan sesuai dengan panduan yang ada di RKPD-nya. Minumannya nanti jangan diminum dulu ya. Nanti setelah pembelajaran selesai boleh diminum. Nah, sekarang anak-anak silakan mengerjakan seluruh instruksi tugas yang sudah ada di RKPD. Jadi yang pertama tadi jangan lupa kerjakan yang membuat pertanyaan, yang kedua tabel, yang ketiga analisis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada boleh silakan dikerjakan anak-anak. Oke. Kau taruh di sini atau ini saja? Jangan lupa duduk ini sama kelompoknya di sini. Ini duduk sini terus nanti ini nanti balik namanya ya, nama. Tidak dong. Oke, namanya pokoknya ya. Ini sudah bersama belum? Ya, oke. Nah, jadi dikerjain dulu mulai dari sini dulu nah. Dari sini silakan nanti tabel yang ini sudah boleh mengajarnya. Oke. Anak-anak sudah yang pertanyaannya dulu. Membuat pertanyaan. Ya, anak-anak langsung dikerjakan di kertas lembar kerjanya saja ya. Tidak perlu mengerjakan di bukunya. Nanti dikumpulkan lembar kerjanya. Iya, pakai pena, jangan pakai pensil ya. Iya, jangan kemana. Iya, kerjanya itu ya. Yang ini nanti ini selesai, pindah ke sebelah sini. Ya. Iya. Jadi dia pertanyaan. Ya, jadi yang pasti anak-anak ini nanti ini berkumpul. Nah, yang ini nanti yang ini masing-masing anak biasa belajar kan ini nanti kumpul kan. Ya, kemudian aja. Yang ini buat pertanyaan bukan ditulis buat ini jadi pertanyaan itu misalnya kan ini minuman depan mengapa minuman sampai versi ini jadi beberapa pertanyaan yang menulis minuman apa. Iya,
Oh iya boleh. Contohnya seperti itu. Nah, bikinnya juga ya. Yang kita sendiri itu sendiri ya. Nanti yang dibutuhkan tetap pengen ada gratis. Yang ada nama kelompoknya. Oke. Itu bukan pertanyaan. Jadi pas pertanyaan ini kita contohnya pinjaman apa saja yang dicapai positif yang penting. Jadi contoh pertanyaan buat pertanyaan ini berapa banyak pemanis yang boleh kan pertanyaan ini. Iya boleh kayak pertanyaan soal jangan ini Pak pertanyaan ada isu beda. Jumlah kandungan pemanasan tidak berapa gram? Ya, sampai berapa gram? Gimana ini? Yang oke. Tiga ya. Takaran sesi yang atas ya. Oh,
Boleh, boleh. Tadi menghindari yang akan penyakit tapi kalau pertanyaan itu gimana pertanyaannya Oke, kalau misalnya anak-anak udah selesai nomor pertanyaannya, boleh langsung tadi kan sudah Pak sampaikan sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya ini kan udah selesai. Nah, boleh anak-anak melakukan pengamatan terus mengisi tabel yang sudah disediakan di halaman ke-6. Kalau di lembar kerjanya kelompoknya ya. Ya. Yang bagian ini, bagian ini, kan kalau sebelum kan, di sini. Produknya apa? Misalnya terus bulannya berapa? Ya, nanti
Bertanya persilakan dengan bunyi yang sudah boleh. Pada boleh. Bersihan sekarang tadi Nah ini hitung jumlah bulannya. Lihat di data yang
Ya, untuk yang bagian pertama itu pakai yang ini, pakai yang oke. Nah, datanya ada di sini. Ini itu dulu kita belajar. Oke, yang ini tuh satu kan ada dua. Karena semua saya contohnya bagaimana saya itu oke jadi ini ada apanya oke jadi kan itu sudah kena ya jadi kalau misalnya kan kan ini ya nah ini kita kali sama sini ternyata lebih dari 50 ini jadi tinggal kali nah kalau ini juga misalnya kita jangan juga data untuk tinggal oke yang ini kalau yang ini just kayak tadi ya Terima kasih.
Oke, boleh. Berat bersihnya digerak mas. Oke, nah caranya gimana? Ini sama dengan kita sama kita ganti.
16 minus 5 dari sekarang 5 yang minusnya 1. Dari sekarang 5. Oke, benar. Oke, kan ada 4. 4 sampai 5 semua. Nah, ini jadi namanya ada semua. Nah, yang 2 tadi yang kan kalau kita kan dulu. Nah, kali yang di pertama namanya yang sudah melebihi. Jadi namanya begitu. Nanti yang selesaikan yang harusnya dulu.
Kalau yang ini 200 kali 100 kan sama kan? Berarti sama-sama 200 kan? Kali 200 nya berapa? Bentuk 1 kan? 15 kali 1 berapa? Kali 1. Yang ini, nah yang ini dikali 350 bagi 3. Ini juga salah. Ini gram. Oke, jadi caranya gini, 15 sama ini kan sama-sama begini kan? Kayak gini kita bagi berapa? Dibagi 5. 2
15 bagi 2 cm.
Oke, nah anak-anak. Oke, anak-anak semuanya hentikan dulu kegiatan aktivitasnya. Oke, semuanya duduk. Teman kalian ternyata ada satu kelompok yang udah selesai. Jadi kita akan minta mereka presentasi dulu ya. Jadi biar anak-anak yang lain yang mau sambil ngerjakan itu ada gambaran untuk mengerjakan. Oke, kelompok ini silakan maju nak. Semua anggotanya. Pak. Ini dibandingin dengan yang ini nih. Ayo, iya maju semuanya maju. Nah, duduk. Ayo, semuanya maju. Maju. Oke, anak-anak. Halo, anak-anak. Duduk. Semuanya duduk. Nanti. Sebentar. Oke. Sekali lagi anak-anak. Jadi ini itu temannya ada yang udah selesai. Oke, semuanya perhatikan. Oke, semuanya jangan ada yang bersuara. Nanti. Jadi ini ada satu kelompok temannya yang udah selesai semua. Nah, jadi untuk inspirasi anak-anak yang lain, nah jadi ini satu temannya nanti akan melakukan presentasi. Semuanya diperhatikan dulu ya. Oke. Semuanya maju, jangan nyender ke belakang. Oke, yang mau kamu aja, kamu bicara ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat pertanyaan, minuman kemasan apa saja yang tidak baik jika dikonsumsi setiap hari? Jelaskan mengapa minuman kemasan tidak boleh dikonsumsi setiap hari. 2. Jelaskan bagaimana menghindari penyakit gagal ginjal dari minuman kemasan. 3. Mengapa zat gula pada minuman kemasan membuat obesitas? Oke, jadi itu bagi anak-anak itu yang bagian membuat pertanyaan, ya. Oke, sekarang yang bagian analisis. Oke, anak-anak yang lain perhatikan dulu untuk yang bagian analisisnya ya. Melakukan penyelidikan. Nama 1. Nama produk Poridina, gula 19 gram, takaran saji 175 ml, berat besi 350 ml. 2. Milku, gula 22 gram, berat besi
takaran saji 200 ml, berat bersih 200 ml. 3. Kopi ABC. Gula atau sugar 180 gram. Takaran saji 200 ml, berat bersih 200 ml. Mizon, gula 99 gram. Takaran saji 200 gram. Berat bersih 500 ml. Oke, jadi tadi produk minumannya ada apa aja? Floridina, kopi ABC kopi sama Maison. Oke, sekarang ini hasil perhitungannya. Oke, gantian kamu aja. Dibacakan. Belum. Udah, enggak apa-apa. Ya, dibacakan. Yang mana? 138 gram Floridina. Dibacakan suaranya. 38 gram Floridina, 22 gram Milko, 18 gram ABC kopi, 18 gram Mizon. Oke, jadi dia dapatnya kelompok yang ini Floridina berapa jumlah gulanya? 38. Terus ABC Milko ya tadi ya? ABC Milkonya berapa? ABC kopi, Pak. Oh, ABC kopi. ABC 18. kopi berapa? 18. Milko? 22. Satunya lagi apa? Mizon. Mizon ya, berapa? 18. 18. Oke, sekarang ke pertanyaan yang kedua. Oke. Pertanyaan kedua. Oke, suaranya besar ya. Berdasarkan hasil penghitungan bandingan jumlah gula yang dimiliki setiap produk dengan kebutuhan gula yang dibutuhkan tubuh kalian sehari-hari. Floridina melebihi orang dewasa. Milko melebihi anak-anak 2-6 tahun. Kopi ABC cenderung sehat untuk anak-anak 2-6 tahun. Mizon cenderung sehat untuk anak-anak 2-6 tahun. Oke, jadi untuk yang jadi sekarang anak-anak perhatian semua ke depan. Jadi yang nomor 2 itu kita bandingkan jumlah gulanya itu Ini pula. usia berapa? 4. Oke, yang ketiga. Iya gantian, kau belum apa-apa. Kau tidak ngapa-ngapain. Setelah membandingkan jumlah gula dalam minuman tersebut dengan jumlah asupan gula harian kalian, apa yang akan terjadi jika kalian mengonsumsi minuman tersebut secara terus-menerus? Terlalu berbahaya Floridina diminum setiap hari. Terlalu berbahaya Milko diminum setiap hari. Oke. Selanjutnya ke bagian yang terakhir. Iya tuh nah. Gak apa-apa, langsung kalian aja. 150 ml gula 9,5 gram teh. Oke, jadi anak-anak mereka untuk yang bagian produk minumannya akan membuat teh berapa gram? 9,5. 9,5 gram dengan jumlah gula sebanyak 9,5. oh 9 gram. Minuman teh dengan gula sebanyak 9,5 gram. Atau sekarang dengan berapa sendok? 2 sendok. Oke. Teman-teman anak-anak beri applause tepuk tangan untuk kelompok yang paling bagus. Baik, terima kasih. Oke, nah anak-anak perhatikan. Halo. Oke. Jadi anak-anak semuanya udah selesai belum? Belum. Oke, jadi gini, berhubung kita waktunya sudah cukup mepet, jadi untuk yang lembar kerja yang berkelompok itu kita kumpulkan, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Lembar kerja yang masing-masing boleh disimpan. Oke, sekarang silakan kumpulkan dulu lembar kerjanya yang berkelompok ya, yang ada namanya. Gak apa-apa, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Enggak. Oke, yang ini yang ada nama kelompoknya dikumpul dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 2 lagi. Satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi. Satu kelompok lagi. Kelompok mana yang belum kumpul?
Ini yang baru kumpul kelompok Al-Fajri, kelompok Anggun, kelompok Akbar, kelompok Destri, sama kelompok Ananda. Ya ada yang satu lagi kurang kan, ada 6 kelompok, baru 5. Baru ada kelompok Al-Fajri, kelompok Anggun, kelompok Akbar, kelompok Destri, sama kelompok Amanda Jenny. Sudah dikumpul? Oh, sudah di Bapak? Oh, oke. Oh, ya, oke. Nah, anak-anak, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan membuat kesimpulan hasil pembelajarannya. Oke, semuanya perhatikan ke arah Pak Riki. Semuanya duduk. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Oke, jadi kita akan membuat kesimpulan. Jadi anak-anak, di minuman kemasan hampir keseluruhan ternyata pemanis yang digunakan apa? Minuman kemasannya kebanyakan mengandung gula. Terus apakah semua minumannya itu mengandung jumlah gula yang aman untuk dikonsumsi? Tidak. Jadi ada yang melebihi untuk kategori anak-anak usia 2-6 tahun, ada yang melebihi 7-10 tahun, ada juga yang melebihi usia dewasa. Gitu ya. Terus anak-anak, berarti apa? Karena jumlah gulanya berlebihan, anak-anak, kalau jumlah gulanya berlebihan berarti boleh diminum setiap hari nggak? Enggak, karena apa? Kalau misalnya kita meminum minuman yang banyak mengandung gulanya akan menimbulkan penyakit. Jadi anak-anak, oke, perhatikan. Anak-anak perhatikan. Jadi gula itu bisa kita ibaratkan sebagai obat. Nah, jadi Pak ada gambar ini. Jadi gula itu bisa kita ibaratkan seperti obat. Obat jika takarannya tepat itu akan memberikan khasiat. Jadi anak-anak, apakah kita tidak boleh mengkonsumsi gula? Jawabannya tidak. Tubuh kita tetap butuh gula. Jadi kalau jumlah gulanya tepat, maka gula itu ibaratkan obat, bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Tapi ketika kita tidak mengkonsumsi gula dengan jumlah yang tepat, maka gula itu ibaratkan racun, bisa buruk bagi kesehatan kita. Jadi pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah untuk mengkonsumsi sesuatu kita tidak boleh mengkonsumsi secara berlebihan. Oke, sampai di sini cukup jelas ya pembelajarannya ya. Oke, jadi kita tadi sudah belajar tentang pemanis ya. Tetap pemanis. Apa aja yang sudah kita bahas hari ini? Pemanis, terus minuman kemasan. Terus kita sudah menentukan jumlah gula ya. Oke anak-anak, sekarang setelah mengikuti pembelajaran, apa yang kamu rasakan? Bagaimana pembelajarannya hari ini? Pembelajarannya seru ya, karena apa? Biasa kita ada aktivitas kerjanya. Dan anak-anak ada minuman masing-masing ya. Nanti setelah pembelajarannya habis, minumannya bisa dikonsumsi masing-masing. Tapi ingat, jangan berlebihan. Oke. Nah sekarang anak-anak, kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Jadi anak-anak silakan disimpan buku dan alat tulisnya. Buku dan alat tulisnya disimpan sekarang, ayo. Buku dan bukunya kita semua. Ayo. Semua bukunya ditulis, disimpan. Salah. Semua bukunya disimpan. Kita ada evaluasi. Di atas mejanya hanya ada alat tulis ya. Duduk di tempatnya yang tadi. Oke. Di atas meja hanya ada alat tulis.
jawab saja sepengetahuan anak-anak. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan langsung dikumpulkan ya Pak. Kasih waktu mungkin 3 menit saja cukup ya. 3 menit saja cukup. Jadi tulis nama. Nanti tulis nama terus dijawab dengan apa yang anak-anak ketahui. Ya boleh dijawab di bagian bawahnya atau dijawab di halaman belakangnya. Oh ini kalau nggak kelihatan lihat di depan ya. Oh nggak kelihatan ya. Oke, jadi kalau yang nggak kelihatan ini Pak, batasnya jadi ini ada asal butter, ada margarin, kuning telur, gula halus. Randenya tepung terigu, susu bubuk, maizena, baking powder, olesannya kuning telur. Gak usah diskusi, gak usah diskusi. Isi aja sesuai dengan apa yang kalian ingat dari pembelajaran kalian. Ini yang atas itu unsalted butter, margarin, tepung kuning telur, gula halus. Iya yang ini kan? Ini. Yang ini. Oh kalau yang ini takaran sajinya itu 250, gulanya 27. Ini Pak. Ya sama. Itu bersihnya 330, takaran sajinya 250, gulanya 20 juta. Berapa bersihnya? 27. Apa? 27. Takaran sajinya 250. Gulanya 27, oke. Jadi yang nomor 3 gulanya 27, takaran saji 250, berat bersih itu 330. Baik anak-anak boleh dikumpulkan tempat ya nggak apa-apa dikumpul aja. Yuk. Ya biar nggak apa-apa. Dikumpul ya, dikumpul. Nggak apa-apa dikumpul yuk. Nanti Pak akan ini, oke? Boleh dikumpulkan tempat evaluasinya. Oke, dikumpul yuk. Oke, silakan kumpul. Oke, boleh kumpul. Yuk, kumpul yuk.
kembali. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak akan sampaikan dulu. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan belajar materinya itu tentang zat adiktif dan psikotropika. Jadi anak-anak setelah pembelajaran ini nanti di rumah dibaca kembali ya bukunya. Oke, nah sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Oke, pimpin ketua kelasnya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafil husri ila ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih anak-anak untuk partisipasinya hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.